Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan English 45. Belajar bahasa Inggris dengan mudah dan menyenangkan tentu saja. Baiklah, pada kesempatan hari ini, adik-adik kita akan membahas mengenai noun, yaitu kata benda. Apa sih itu noun? Noun atau kata benda adalah kata yang digunakan untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide dan gagasan. Dalam bahasa Indonesia, noun biasanya merujuk pada kata seperti meja, buku, guru, kebahagiaan, kekayaan, dan lain-lain. Nah, mari kita pelajari jenis-jenis noun atau kata benda. Jenis-jenis noun di sini ada ada proper noun atau kata benda khusus. Lalu yang kedua ada common noun, kata benda umum. Yang ketiga ada concrete noun, kata benda konkret. Yang keempat ada abstract noun, kata benda abstrak. And countable noun, kata benda yang dapat dihitung per bijinya. And then uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung, dan collective noun atau kata benda yang berbentuk kolektif. Jadi dibilangnya satu, tetapi di dalamnya berisi lebih dari satu. Contoh, sekumpulan singa. Nah, sekumpulan itu satu kumpulan, tapi di dalamnya ada 10, 20, bahkan 30 ekor singa. Bahkan bisa lebih. Nah, ketujuh jenis noun ini, adik-adik nggak usah bingung cara menghafalkannya. Nah, di sini ada singkatannya, yaitu kita singkat dengan cupcake. Nah, seru kan? Cupcake. C yang pertama adalah common noun, and then U, uncountable noun, and then P for a proper noun, and C itu singkatan dari countable noun, and then A itu singkatan dari abstract noun. Nah, K-nya ini singkatan dari concrete noun. Kenapa kok disingkat K? Karena seolah-olah concrete noun itu dibaca dengan huruf K, meskipun dia sebenarnya menggunakan huruf C. Maka disingkat cupcake. E-nya adalah collective noun. Lucu bukan? Oke, mari kita bahas satu persatu dari semua jenis kata benda yang tadi kita sebutkan. Yang pertama, yaitu ada proper noun. Apa itu proper noun? Proper noun adalah kata benda khusus yang merujuk pada nama spesifik untuk orang, tempat, benda, organisasi, atau sebuah kejadian yang penting. Jadi, yang disebut proper noun ini selalu diawali dengan huruf kapital. Apa itu huruf kapital? Huruf besar, pintar. Kategori proper noun. Ada beberapa kategori proper noun yang harus ada dipahami. Yang pertama adalah nama orang. Jadi, setiap nama orang harus ditulis dengan huruf besar meskipun nama orang itu berada di tengah-tengah sebuah kalimat. For example, Raden Ajeng Kartini, and then Muhammad Hatta, dan Soekarno. Itu semuanya harus diikuti oleh huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua adalah nama tempat. Contoh Surabaya, Indonesia, Mount Bromo, Tugu Pahlawan, Jakarta, itu seluruhnya diikuti oleh huruf besar. And then yang ketiga adalah nama benda spesifik atau merek dagang. Nah, ini juga harus diikuti dengan huruf besar. Contoh Toyota, Samsung, Nike, iPhone, Google, semuanya ditulis dengan huruf besar meskipun kata-kata itu berada di tengah-tengah kalimat. Lalu yang berikutnya yang tidak boleh dilupakan ada yaitu nama hari dan bulan. For example, Sunday, Monday, Tuesday to Saturday, dan January to December, ya. Semuanya itu selalu menggunakan huruf besar. Jadi jangan salah ya. Apabila nanti diketik dengan huruf kecil, maka dia akan tertanda error. Kenapa? Karena aturan resminya, aturan bakunya menggunakan huruf besar. Berikutnya yaitu nama sebuah organisasi. For example, United Nation. Apa itu United Nation? Persatuan Bangsa-Bangsa yang sering kita singkat dengan PBB kalau dalam bahasa Indonesia. Itu selalu menggunakan huruf besar. Atau World Health Organization, WHO. Nah, itu selalu huruf besar.
Atau nama organisasi di Indonesia, contoh PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, itu menggunakan huruf besar. Berikutnya adalah nama acara atau peristiwa bersejarah. Contoh, Independence Day, Hari Kemerdekaan, itu menggunakan huruf besar. World War II, Perang Dunia Kedua. Battle of Surabaya, itu menggunakan huruf besar. Begitu pula dengan nama buku, film, atau lagu. Contoh Harry Potter, then Frozen, Titanic, nah itu menggunakan huruf besar. Nah, berikutnya adalah contoh kalimat dengan menggunakan proper noun. For example, the battle at Tugu Pahlawan happened on November 10, 1945. Nah, perhatikan. Kata Tugu Pahlawan menggunakan huruf besar T dan P karena Tugu Pahlawan adalah proper noun, nama tempat. And then happen on November, November nama bulan, N-nya harus besar. Dan itu wajib ya adik-adik karena itu adalah aturan baku. And then for the second example, I love watching Harry Potter on weekends. Nah, saya suka menonton Harry Potter. Harry Potter-nya menggunakan huruf besar karena dia nama sebuah karya yang mendunia, Harry Potter. Berikutnya yaitu common noun. Common noun adalah kata benda yang bersifat umum dan tidak merujuk pada nama khusus. Jadi common noun itu nama benda secara umum. Ya, tidak seperti proper noun yang tadi. Jadi, penulisan common noun pada kali ini harus menggunakan huruf kecil. Kecuali common noun ini berada di awal kalimat. Begitu. Ciri-ciri common noun ini adalah menyebutkan benda, orang, atau tempat secara umum. Contoh, buku, and then sekolah, itu kan umum. Tetapi apabila nama sekolahnya disebut, maka harus menggunakan huruf besar. Karena ketika nama sekolah atau nama universitasnya disebut, maka dia akan berubah menjadi proper noun. Tidak diawali huruf kapital kecuali common noun ini ada di awal kalimat. Common noun bisa berbentuk tunggal atau berbentuk jamak. Kategori common noun yaitu satu orang. For example, like a teacher, doctor, student, friend, and driver, ya semuanya ditulis dengan huruf kecil. Kecuali kalimat kata-kata itu semuanya berada di awal kalimat. And then number two, tempat. Like a school, park, restaurant, market, city, ya, menggunakan huruf kecil. Kecuali ketika adik-adik menyebutkan nama dari sebuah restorannya, maka nama restorannya harus ditulis dengan huruf besar karena dia akan merujuk pada proper noun. And then benda things, benda-benda secara umum, like a book, pen, table, car, phone, semuanya ditulis dengan huruf kecil. Kecuali phone-nya itu adik-adik menyebutnya dengan iPhone, Samsung, menggunakan I besar dan S besar. Karena itu adalah nama sebuah brand dan dia akan masuk ke kategori proper noun. And then hewan secara umum, like a dog, like a bird, elephant, fish, ya. And berikutnya adalah konsep atau ide, like a happiness, freedom, courage, semuanya menggunakan huruf kecil. Baik, ini adalah contoh kalimat dengan common noun. The teacher is explaining the lesson. Jadi the teacher, T-nya itu adalah huruf kecil, L-nya itu juga huruf kecil. Karena itu adalah kata benda yang umum, tidak merujuk pada suatu benda yang khusus. And then number two, a cat is sleeping under the table. I need a new bag for school. We went to the market this morning, then happiness is the key to success. Nah, semuanya harus menggunakan huruf kecil kecuali kata common noun itu berada di awal kalimat seperti contoh yang terakhir, happiness hanya menggunakan huruf besar. Oke, berikutnya adalah concrete noun. Concrete noun adalah kata benda yang dapat dilihat, disentuh, didengar, dicium, atau dirasakan dengan panca indera. Jadi concrete itu dari kata konkret kalau dalam bahasa Indonesia. Berarti itu berwujud nyata. Maka dari itu,
Benda yang dalam kategori concrete noun itu selalu bisa dilihat, disentuh, didengar, dirasakan dengan panca indera. Jadi, dengan kata lain, concrete noun adalah benda yang memiliki bentuk fisik yang nyata. Oke, kategori concrete noun ini hampir mirip-mirip dengan common noun ya, Jadi, it's like a teacher, cat, door, book, table, and then school, market, house, beach, bread, water, coffee. Nah, pokoknya segala sesuatu yang bisa adik sentuh dan rasakan dengan panca indera. Contoh kalimat dengan concrete noun. I put my book on the table, the dog is barking loudly, we visited the beach, then she gave me an apple. Berikutnya adalah abstract noun. Abstrak noun adalah kata benda yang merujuk pada benda atau sesuatu hal yang kita tidak bisa melihat, tidak bisa disentuh, dan hanya bisa dirasakan atau dipikirkan. Jadi kata-kata ini mewakili konsep, perasaan, sifat, atau ide yang bersifat abstrak. Maka apa saja contoh dari abstract noun? Jadi ini adalah kata benda abstrak. Abstrak tidak ada wujudnya, tetapi bisa kita bayangkan saja. Contoh, perasaan. For example, love, then happiness, anger, fear, bravery, ya. And then freedom, justice, education, democracy, strength, weakness, patience. Itu semuanya adalah contoh dari abstract noun. Jadi kata benda yang abstrak. Contoh, freedom, kebebasan. Apakah ada wujudnya? Tidak ada. Tetapi bisa kita bayangkan dan bisa kita rasakan. Contoh lagi love, cinta. Ada wujudnya? Tidak ada, tetapi bisa kita rasakan. Contoh kalimat dengan abstract noun, for example, her kindness inspired everyone. Kata kindness adalah abstract noun karena merujuk pada sifat baik yang tidak bisa dilihat atau disentuh. He fought for freedom during the war. Kata freedom adalah abstract noun karena merujuk pada konsep kebebasan yang tidak ada wujudnya, tetapi bisa kita rasakan akibatnya. Nah, begitu adalah konsep dari abstract noun, sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya, tetapi bisa kita rasakan akibatnya. Berikutnya adalah countable noun. Countable artinya bisa dihitung. Jadi kata benda yang bisa dihitung secara bijian. Nah, jadi ada kata benda yang tidak bisa dihitung secara bijian. Contoh water, itu tidak bisa kita hitung. Satu air, dua air, tidak bisa. Beda dengan two pens, dua bolpen. Jadi bisa hitung. Satu bolpen, dua bolpen. Nah, kata-kata benda yang bisa dihitung secara satuan atau bijian itu disebut dengan countable noun. Countable noun ini juga memiliki bentuk singular, tunggal, dan plural, jamak. Nah, cara membedakannya bagaimana? Untuk kata benda yang jamak, itu di akhir dari kata benda tersebut ada penambahan s dan es. Jadi ke depan pembahasan singular and plural noun akan dibahas dengan video tersendiri, supaya adik-adik lebih jelas dan mudah untuk memahaminya. Oke, ciri-ciri countable noun. Satu, bisa dihitung. For example, one apple, two apples. Nah, coba perhatikan. One apple, apple-nya satu, and then two apples. Apple-nya ada dua. Maka ada penambahan s di belakang kata apple. Itu untuk menandakan bahwasanya benda itu jumlahnya lebih dari satu. And then, memiliki bentuk tunggal dan jamak. Lalu berikutnya dapat menggunakan artikel a, an, dan the. Nah, ini akan dibahas pada video tersendiri supaya adik lebih mudah memahami mengenai penggunaan artikel a, an, atau the. So, don't forget to subscribe ya. Jangan lupa di subscribe, oke? Okay? And then, number 4. Bisa menggunakan kata penentu jumlah seperti many, few. Contoh kata noun dalam kalimat. I have 3 books. Saya mempunyai 3 buah buku. And then, there's a cat on the table. Ada seekor kucing, a cat on the table. How many chairs are there? Berapa banyak kursi yang ada di sana?
Baik, berikutnya adalah uncountable noun. Nah, uncountable noun ini adalah kebalikan dari countable noun. Kalau countable noun itu benda yang bisa dihitung secara bijian, maka uncountable noun ini adalah benda yang tidak bisa dihitung secara satuan atau bijian. Karena tidak bisa dihitung secara bijian, maka bentuk dari uncountable noun ini berupa massa, cairan, atau konsep yang berbentuk abstrak. Jadi kata benda ini tidak memiliki bentuk jamak dan biasanya menggunakan kata benda khusus untuk menunjukkan jumlah. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Contoh, air. Kita tidak bisa menghitung satu air, dua air, ya. Minyak, kita tidak bisa menghitung satu minyak, dua minyak. Nah, maka caranya bagaimana? Caranya adalah kita menggunakan kata bantu khusus untuk menentukan jumlahnya. Contoh, dihitung secara literan. Nah, itu bisa 1 liter air, 1 liter minyak, ya, sejumput garam. Kan tidak bisa kita menghitung, tolong ambilkan 10 garam. Wah, tidak bisa. Misalnya, tolong ambilkan sejumput garam atau sebungkus garam. Nah, itu bisa. Tapi kalau garam dihitung bijian, itu akan sangat tidak mungkin. So, maka dari itu, benda-benda dengan jenis seperti itu disebut dengan uncountable noun. Benda yang tidak bisa dihitung secara bijian. Ciri-ciri uncountable noun. 1. Tidak bisa dihitung secara langsung. Tidak bisa menggunakan angka di depannya. Seperti tadi yang saya jelaskan. 1 air, 2 air, 1 minyak, 2 minyak tidak bisa. Tetapi kalau menggunakan satuannya bisa. 1 liter air. Nah, itu baru bisa. Biasanya tidak memiliki bentuk jamak. Berikutnya tidak dapat menggunakan artikel a atau an. Lalu, ciri yang terakhir adalah menggunakan kata penentu jumlah seperti some, much, little, atau a lot of, itu baru bisa. Contoh kalimat dalam uncountable noun. For example, I need some water. Saya butuh sedikit air. Nah, itu bisa menggunakan kata bantu some. She gave me good advice. Dia memberikan saya nasihat yang baik. There isn't much sugar left. Tidak ada banyak gula yang tersisa. Nah, begitu juga dengan sugar. Tidak bisa kita hitung secara satuan. 1 butir gula, itu sangat tidak mungkin, anak-anak. Jadi, bisanya dihitung dengan satuannya baru bisa. 1 kilo gula, itu bisa. Setengah kilo gula, nah itu baru bisa. Untuk menghitung uncountable nouns, kita juga bisa menggunakan satuan tertentu ya. Misalnya, a glass of water. Nah, ini bisa. Segelas air. And then a piece of advice, sebuah nasihat. A bag of rice, sekarung beras. Nah, beras juga tidak bisa kita hitung secara satuan ya. Atau a bag of sand, sekantong pasir. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau sebiji pasir itu tidak mungkin. Berikutnya adalah collective noun. Jadi, collective noun ini adalah kata benda yang digunakan untuk menyebut sekelompok orang, hewan, atau benda yang dianggap sebagai satu kesatuan, meskipun mengacu pada kelompok. Collective noun ini biasanya berbentuk tunggal. Ciri-ciri dari collective noun yaitu 1. Mengacu pada kelompok yang terdiri dari lebih dari satu anggota di dalam kelompok itu. Contoh, ketika kita menyebut kelas, maka di dalam kelas itu terdiri dari 30 siswa, tetapi kita menyebutnya satu kesatuan, yaitu kelas. And then, yang ketiga, biasanya berbentuk tunggal, meskipun mewakili banyak anggota. Nah, contoh, sekawanan harimau. Nah, itu satu kawanan, seolah-olah satu, tetapi dalam kawanan itu ada puluhan ekor harimau. Bisa menggunakan kata kerja bentuk tunggal atau jamak tergantung konteksnya. Jadi, kawanan itu bisa dihitung dua. Misal, ada 2 kawanan, yaitu kawanan harimau dan kawanan domba. Nah, itu bisa dihitung seperti itu. Tapi dihitung 2 kawanannya. Itu yang disebut dengan collective noun. Contoh collective noun ya, untuk orang itu bisa kita gunakan kata team, class, committee, and then kalau untuk benda itu ada collection, bunch, and then fleet ya. Untuk hewan itu ada flock, kawanan burung ya, and then herd, and then pack. Contoh penggunaan dalam kalimatnya seperti ini. The team is playing well. Tim sedang bermain dengan baik.
Di dalam tim itu misalnya ada 11 player, tetapi dia disebut satu, the team. So, linking verbnya atau to be-nya dia menggunakan is. Apakah boleh kita menggunakan dua tim? Oh, boleh. Jadi two teams are playing well. Jadi dua tim itu bermain dengan baik. Boleh seperti itu. Yang dihitung adalah timnya, bukan satuan yang ada di dalam tim tersebut. And then, a flock of bird is flying in the sky. Sekawanan burung itu sedang terbang di langit. Jadi kita seolah-olah melihat satu kumpulan, tetapi di dalamnya itu ada banyak sekali burung-burung. And then number three, the class are working on their projects. Jadi memakai are. Nah, di sini kelas ini memakai are. Jika yang dimaksud adalah siswa-siswanya. Jadi misal dalam satu kelas itu terdiri dari 36 siswa misalnya. Lalu kita berbicara the class are working on the projects. It means that 36 siswa itu memang sedang mengerjakan sebuah proyek. Itulah kenapa di dalam kalimat itu menggunakan linking verb are. And then my class is learning about science this week. Jadi kelasku sedang belajar tentang sains minggu ini. Nah, untuk yang contoh nomor 4, my class is bukan my class are, karena yang dimaksud di sini adalah sekumpulan. Jadi kelas ini sedang belajar tentang sains minggu ini. Jadi yang dihitung adalah kelasnya, bukan siswa yang berada di dalam kelasnya. Oke, adik-adik, itu tadi penjelasan dari noun dan semua bentuk dan jenis-jenis dari noun. Bagaimana menurut kalian? Mudah bukan? So, you have to remember, students, karena adik-adik harus ingat bahwasanya learning English is very easy and it must be fun. Oke, sampai bertemu di video berikutnya ya. Selamat belajar.